Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kaidah fikih. Jadi kaidah sendiri adalah dasar atau fondasi, sedangkan secara istilah kaidah fikih atau qaidiyah itu adalah aturan-aturan umum terkait masalah-masalah yang masih termasuk dalam kajian ilmu fikih. Nah, secara umum kaidah-kaidah fikih ini ada banyak, tapi ada 5 kaidah yang sudah mencakup kaidah-kaidah cabang yang lain, sehingga 5 kaidah ini disebut sebagai kaidah pokok atau kaidah induk. Jadi 5 kaidah ini adalah kaidah al-umur bimaqasidiha, kemudian al-masyaqqah tajlibut taisir, kemudian ad-dararu yuzalu, kemudian ada al-aidatu al-muhakkamah, kemudian ada al-yaqin la yuzalu bisyak. Nah, kita akan bahas satu persatu. Jadi kaidah yang pertama, al-umur bimaqasidiha. Ini artinya yakni setiap perkara itu tergantung niatnya. Jadi misal kita makan, pada dasarnya makan itu hukumnya mubah, tapi ketika kita makan kemudian diniati sebagai supaya kita mendapatkan energi untuk beribadah, maka makan ini mendapatkan pahala. Tapi jika makan tidak diniati untuk beribadah, maka makan tidak ada pahalanya, seperti itu. Kemudian dalam kaidah al-umur bimaqasidiha ini ada beberapa kaidah furu' lain. Saya akan menjelaskan. Salah satunya adalah kaidah ma yushtaratu fihi ta'yin fal khata'u fihi mubtil. Jadi jika suatu amalan diperintahkan untuk ada niat di dalamnya, dan maka jika salah dalam niat maka amalan tersebut juga batal. Seperti misal kita sholat zuhur tapi kok salah niat sholat asar, maka sholat zuhurnya batal, tidak diterima. Kemudian kaidah yang kedua ada ma yushtaratu ta'arrudu lahu jumlatan wa la yushtaratu ta'arrudu tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a dhurra. Jadi jika suatu amalan itu diperintahkan untuk niat secara umum, tidak secara terperinci. Nah, jika seseorang ini salah niat, maka amalannya batal. Misal ada seseorang yang masbuk. Nah, kemudian dia niat aku imam kepada Zaid, seperti itu. Nah, kok ternyata imamnya bukan Zaid. Nah, maka sholatnya batal. Maka ketika sholat berjamaah itu cukup dengan niat saya sholat makmum, tidak perlu saya makmum kepada fulan, seperti itu. Jadi cukup niat sebagai makmum saja, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kaidah furu'nya ada ma la yushtaratu ta'arrudu lahu jumlatan wa tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a lam yadurra. Jadi ketika suatu amalan itu tidak diperintahkan untuk niat secara global maupun terperinci, maka jika salah niat maka amalannya tidak batal. Contoh, ketika sholat itu tidak perlu kita niat kita sholat zuhur di Mekah misalnya, tapi kok kita sholatnya ada di Mesir, nah itu maka sholatnya tidak batal karena niat sholat, karena sholat tidak perlu berniat di mana kita sholat, seperti itu. Kemudian ada kaidah pokok yang kedua, al-yaqin la yuzalu bisyak, yakni keyakinan tidak bisa mengalahkan keraguan. Jadi di sini ada beberapa kaidah furu'. Yang pertama, al-aslu baqa'ul makana ala makana. Jadi jadi sesuatu itu dinisbatkan pada sesuatu yang sudah terjadi, bukan yang belum terjadi. Misal ada seseorang yang akan berpuasa, yang sahur, tapi
tapi kok dia mungkin tidak lihat jam atau seperti apa. Nah kemudian sudah adzan. Nah ini apakah puasanya diterima? Maka kalau menurut kaidah ini puasanya diterima karena di sini sesuatu apa yang masih keadaan itu masih fajar, belum keadaan itu sebelum fajar, asalnya sebelum fajar, bukan setelah fajar. Kemudian yang kedua adalah al-aslul adam, yakni sesuatu itu pada dasarnya tidak ada. Nah misalnya ketika sholat kok lupa sudah tahiyat awal atau belum, maka diwajibkan untuk sujud sahwi. Tapi ketika seseorang itu lupa kok sujudnya 2 kali atau lebih, maka tidak diwajibkan untuk sujud sahwi karena sujud itu pada dasarnya hanya 2 dan 3 atau selebihnya seperti itu. Kemudian kaidah yang ketiga adalah al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadullu dalil ala tahrim. Jadi segala sesuatu pada dasarnya itu mubah hingga ada sesuatu yang mengharamkan. Contoh misalnya ada penemuan baru tentang suatu hewan. Nah hewan ini sulit untuk diketahui ciri-ciri atau karakteristik dari keharamannya, maka menurut kaidah ini hewan ini hukumnya adalah mubah untuk dikonsumsi seperti itu. Kemudian kaidah pokok yang ketiga yakni al-masyaqqah tajlibu taisir. Jadi kesulitan mendatangkan yang mudah. Misal dari kaidah ini contohnya yakni sholat, jika tidak mampu sholat berdiri maka diperbolehkan sholat duduk. Nah jika tidak mampu sholat duduk boleh sholat dengan miring, dengan duduk miring. Jika tidak mampu miring maka dilentang dan seterusnya seperti itu. Nah kaidah buruknya salah satunya adalah al-asya dibatta saat dokot. Jadi segala sesuatu jika luas itu maka justru akan menjadi sempit. Misal contohnya ketika sholat dalam sholat jika ada gerakan kecil dan yang terpaksa dilakukan maka hal ini dimakfu. Tapi ketika seseorang ini melakukan gerakan yang terlalu banyak yang juga tidak dalam keadaan terpaksa, maka akan membatalkan sholat. Jadi pada intinya di sini adalah segala sesuatu yang berlebihan itu akan menghapus hukum yang pertama seperti itu. Kemudian kaidah pokok yang keempat yakni ad-dararu yuzalu. Jadi kemudaratan itu diperbolehkan. Contoh dari kaidah buruknya yang pertama yakni ad-dararu la yuzalu bid-darari. Jadi darurat tidak boleh dihilangkan dengan ad-dararu yuzalu. Jadi artinya kemudaratan itu harus dihilangkan. Nah kaidah buruk yang pertama ad-dararu la yuzalu bid-darari. Jadi jika ada darurat itu tidak boleh dihilangkan dengan darurat yang lain. Contoh misal ada 2 orang yang kehabisan makanan, yang satu ini makanannya benar-benar habis, sedangkan yang satu ini masih tersisa makanan tapi cukup untuk dimakan diri sendiri. Nah kok orang yang A ini kemudian mengambil makanan yang B, kemudian yang A ini memang kemudian cukup energi, tapi yang B kemudian dia mati. Nah ini tidak diperbolehkan karena dia menghilangkan darurat diri sendiri dengan menjadikan darurat kepada orang lain. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian kaidah yang kedua yakni ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang diharamkan. Nah contoh misal di hutan
kehabisan makanan, tidak ada apapun yang bisa dimakan. Kemudian muncul seekor anjing hutan misalnya. Nah, ini boleh dikonsumsi, tapi jika hanya ketika benar-benar keadaan darurat saja. Kemudian yang ketiga ada ma'ubihu lid darurati yuqaddaru biqadariha. Jadi sesuatu yang mudarat, yang darurat itu diperbolehkan hanya dalam kadarnya saja. Misal dalam keadaan yang makan daging anjing tadi, ini diperbolehkan tapi hanya sekedar untuk mengenyangkan perut, untuk menambah energi saja. Setelah itu sudah cukup, hukumnya kembali menjadi haram lagi, seperti itu. Kemudian kaidah pokok yang ketiga, yakni al-adatu al-muhakkama. Jadi adat yang ya, kaidah buruknya yakni salah satunya adalah al-adatu al-muqtaradatu fin nahiyah tunazzilu manzilata syarti. Jadi adat yang berlaku di suatu masyarakat itu tidak bisa untuk kemudian dijadikan syarat. Misal di dalam suatu masyarakat itu sudah menjadi kebiasaan untuk nyaur utang dengan menambah nominal uangnya. Misal utang 10.000 dikembalikan 11.000. Tapi ini bukan dalam bentuk riba, tapi emang sudah adatnya seperti itu di masyarakat tersebut. Nah, ini diperbolehkan tapi tidak untuk menjadi syarat, karena kalau dijadikan syarat nanti jatuhnya akan menjadi riba. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada kesalahan pengucapan, kesalahan penyampaian materi, mohon maaf. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.